Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ageng dalam podcast Harmoni Punya Cerita di Harmoni Channel TV. Bagi teman-teman selalu tetap memberikan kontribusinya, like, komen, dan subscribe. Dan kali ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Ahmad Rojali selaku eksekutif housekeeper di Hotel Harmoni Garut. Pak Ahmad, apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik Pak. Sehat selalu ya Pak Ahmad. Sehat, dan Pak. juga Pak Dadang Sulaiman, beliau adalah Room Division Manager di Hotel Harmoni Garut. Apa kabar Pak Dadang? Baik Pak. Luar biasa Pak Dadang ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah bapak-bapak ini adalah senior-senior yang ada di Hotel Harmoni Garut. Setelah sebelumnya dalam 2 sesi kita kemarin berbicara mengenai housekeeping dan juga front office. Dua-duanya adalah di bawah Pak Dadang ya selaku Room Division Manager Pak Dadang. Pak Dadang, kira-kira Pak Dadang sudah berapa lama kerja di Hotel Harmoni ini? Dari Harmoni Garut ini tahun ke-6, sebelumnya Harmoni Tasik 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari Tasik 6 tahun, kemudian di Garut 6 tahun. Ya. Jadi sudah 12 tahun Pak Dadang 12 mengabdi di Hotel Harmoni, Iya, Pak. Harmoni, baik Tasik ataupun Garut ya, luar biasa Pak Dadang. Kira-kira menurut Pak Dadang, apa sih yang Pak Dadang rasakan? Ini sudah 12 tahun mengabdi di Hotel Harmoni baik di Tasik ataupun di Garut. Apa nih yang Pak Dadang rasakan? Sangat senang sekali Pak ya. Karena apa? Pokoknya dinikmati aja Pak. Oke. Sehari-harian itu. Setiap hari dengan semangat yang tinggi, pulang juga sesuai dengan waktu, bahkan ada waktu luang-luang kita pergunakan dengan semaksimal mungkin Pak. Bagi teman-teman Pak Dadang ini orangnya sangat loyal ya, dan juga memang disegani nih. Kalau ada banyak masukan ke saya, wah Pak Dadang ini sangat loyal dan sangat disegani oleh dihormati oleh staf-stafnya baik yang di front office ataupun di housekeeping ya Pak Dadang ya. Iya Pak. Oke, Pak Ahmad Rojali. Pak Ahmad, kita bicara tentang housekeeping ya. Kemarin kita juga sempat kedatangan Kang Hadi dan juga Kang Fajri ya. Kita berbicara tentang housekeeping. Nah, kan kita tahu ada istilah bahwa housekeeping itu adalah tulang punggung dari sebuah hotel. Kira-kira karena kan dia harus menjaga merawat kebersihan baik di kamar ataupun di mana di public area, juga dia harus memberikan rasa aman kepada tamu yang menginap. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri, apa sih yang membuat housekeeping itu sangat penting sekali dalam sebuah hotel gitu? Oke, menurut saya sih yang housekeeping itu salah satu memang departemen yang besar di housekeepingnya di hotel terutama itu karena menjaga untuk kebersihan dalam hotel serta di luar hotel juga. Jadi makanya kita harus bertanggung jawab semua kebersihan maupun di luar atau di dalam hotel. Kenapa kita merasa bertanggung jawab? Ya memang salah satunya itu poin bagi housekeeping tersendiri untuk supaya tamu itu merasa puas, nyaman, bersih gitu Pak. Seperti itu Pak. Memang kita kalau dari saya menekankan karena bawahan saya bahwa harus selalu bersih, apapun perintah dari Pak Dadang ataupun dari saya harus mereka laksanakan sih. Seperti itu sih Pak. Ya mungkin secara struktur Pak Dadang itu Room Division kemudian di bawahnya ada housekeeping departemen ya, ada Pak Ahmad, kemudian ada juga front office departemen mungkin sama engineering. Nah, kira-kira bagaimana sih kiat Pak Ahmad supaya anak-anak di bawah, terutama kan kalau housekeeping itu ada room attendant gitu ya. Betul. Ada public area juga, ada linen mungkin kalau di Hotel Harmoni. Nah, kira-kira bagaimana supaya cara Pak Ahmad biar anak-anaknya itu tetap menjalankan sesuai instruksi yang sudah ditetapkan oleh Pak Ahmad ataupun instruksi sesuai SOP yang sudah memang dibuat oleh Hotel Harmoni itu. Oke, kalau SOP memang kita harus kerjakan Pak, memang kita ada Pak SOP. Setiap dari mau room boy ataupun PA ataupun gardener itu kita punya. Yang penting sih kita biasanya mengadakan briefing Pak tiap pagi Pak. Ya, itu mau room boy jadi kita dikasih tahu hari ini check-innya berapa, yang check out berapa. Terus apakah ada grup hari ini atau tidak. Terus kalau buat untuk anak PA biasanya kita juga ngadain briefing Pak, memang tapi jarang. Tapi adalah seminggu sekali untuk mengadakan bahwa mengasih tahu informasi apa saja yang akan datang, seperti misalnya grup ini akan datang, wedding apa, meeting apa, seperti itu sih Pak. Jadi standarnya memang SOP itu berjalan dengan baik ketika kita ngasih training kepada mereka juga
Jadi kita adain training dalam 1 bulan minimal 4 kali lah dalam 1 bulan, Pak. Jadi caranya bagaimana supaya anak-anak di bawah mengikuti instruksi kita adalah selalu mengadakan briefing rutin baik harian, mingguan kayak gitu. Betul. Kemudian juga memberikan training apakah berkaitan dengan SOP ataupun training pengetahuan tentang housekeeping itu ya Pak Ahmad Betul, ya. betul. Oke, Pak Dadang. Dengar-dengar Pak Dadang juga aktif di IHKA ya. Apa IHKA itu Indonesia Indonesian Housekeeper Housekeeper Association. Sebagai bagian apa namanya pengurus juga ya di IHKA. Nah kira-kira kalau menurut Pak Dadang sendiri apa sih untungnya bagi kita nih, mungkin juga nanti buat sahabat Harmoni bisa ternyata memang kita ikut satu organisasi itu sangat menguntungkan, terus ada benefitnya bagi kita. Menurut Pak Dadang sendiri apa tuh keuntungnya kalau kita memasuki apa namanya ikut dalam suatu organisasi kayak gitu? Menurut saya itu sangat baik sekali Pak, ada perkumpulan terutama IHKA mengenai housekeeping. Nanti kedepannya kan ada apa namanya lebih besar lagi lebih gitu besar ya. lagi Ada gitu. seminar-seminar kayak gitu. Ada seminar, ada uji kom. Uji kom yang memang nanti sangat bermanfaat bagi teman-teman di housekeeping gitu ya. Ya, betul. Kontribusinya sangat diperlukan juga, terus kita sangat perlu juga gitu Pak. Pak Ahmad juga ikut IHKA gitu ya? Ikut Pak. Kebetulan saya sekretarisnya. Sekretaris. Kalau Pak Dadang wakil ketua. Wakil ketua. Iya, betul. Jadi memang ikut organisasi juga artinya juga sangat baik sekali kan. Betul, Pak. Bagi kita dan juga mungkin kita bisa berkolaborasi dengan housekeeper yang ada di sementara area Priangan Timur gitu ya. Betul, Iya. Saling berbagi kayak gitu. Iya. Nah, ini lagi Pak Ahmad kan sekarang kita apa namanya zamannya sudah sekarang apa namanya pemanfaatan apa ya sustainability, artinya ramah lingkungan lah gitu ya. Nah, kira-kira apa yang sudah diterapkan di Hotel Harmoni untuk menyikapi bahwa dengan kondisi kita ya harus sekarang zamannya harus ramah lingkungan seperti itu. Oke. Baik itu apa namanya kayak mungkin kan di housekeeping banyak barang gitu ya. Betul. Yang apa namanya ada chemical dan lain, bagaimana menyikapi supaya kita tetap bisa go green seperti itu. Oke, kalau di Hotel Harmoni Garut sih sudah sebagian memang sudah ada diterapkan Pak. Salah satunya yaitu hemat air dan listrik, mungkin seperti itu ya Pak. Terus kita juga pasang go green. Jikalau misalnya ada tamu yang pingin diganti ataupun tidak diganti, tamu extend itu bisa di ini. Nah itu salah satunya go green Pak. Terus kita juga tidak ada kertas-kertas di kamar, salah satunya berarti barcode Pak. Oke. Jadi mau room service ataupun mau hal apapun bisa di barcode. Ya paling seperti itu sih untuk penindaklanjutan dari Go Green gitu. Jadi meminimalisir penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan, Iya, betul. diganti dengan bahan yang ramah lingkungan kayak gitu ya. betul. Kayak pencucian handuk, linen juga. Iya betul. Kalau tamu mau dicuci diganti, tinggal ada apa namanya, ada tagnya dipasang kayak gitu. Oke. Iya betul Pak. Terus saya ke Pak Dadang. Pak Dadang kan juga membawahi ada housekeeping sama room apa namanya front office gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat kalau di hotel selalu aja ya memang housekeeping dengan front office itu biasanya kalau terjadi back to back gitu ya, kamar yang ini check out kemudian ini sudah datang, kemudian housekeepingnya front office-nya telepon ke minta kamar dong, sementara housekeeping juga bilang ini juga kamar baru check out, kan saling salah menyalahkan. Itu bagaimana Pak Dadang sebagai RDM menyikapi hal seperti itu? Kita adakan koordinasi Pak antara FO dengan housekeeping, gimana caranya tidak menyalahkan salah satu departemen gitu Pak. Kita koordinasi terus kita jalankan. Alhamdulillah sementara ini bisa bisa ke ini Pak, ke handle gitu Pak. Jadi intinya adalah adanya komunikasi sama koordinasi mungkin ya dari bagian yang di bawah Pak Dadang itu menyikapi hal-hal yang memang yang saya rasa sih setiap hotel juga pasti gitu ya. Pada saat lagi weekend kalau di hotel-hotel yang resort gitu ya pasti ada kejadian tamu belum check out, tamu yang ini sudah check in. Ya, sementara waktu 2 jam kan kita ya dengan total kamar yang banyak juga kita juga gak mungkin bisa secepat itu kan gitu. Ya. Tapi menyikapinya selalu diadakan koordinasi dan komunikasi baik itu dengan front office dengan housekeeping gitu ya. Kemudian Pak Ahmad kan sekarang kita tuh karena juga Pak Ahmad terkait sekretaris di IHKA sama Pak Dadang wakil ketua. Kan sekarang nih
trennya bahwa semua karyawan itu harus punya sertifikasi uji kompetensi gitu ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira kalau di Hotel Harmony, Rumboy sama Public Area rata-rata sudah punya sertifikasi sih belum? Belum Pak, tapi kemarin kita udah ikutan juga dalam sertifikasi ini. 2 hari yang lalu saya dapat kabar sih sertifikatnya lagi dicetak Pak. Nanti saya nunggu paling hasil dari ujian dari kompetensi untuk PA ataupun Rumboy tersebut sih. Jadi memang Pak Ahmad pengennya semua anak housekeeping itu harus punya sertifikasi ya. Yang kemarin sih cuman ada beberapa hotel saja laporan dari BNSP Jakarta itu ya paling hanya 2 hotel, tapi Hotel Harmony tidak disebutkan, berarti mungkin alhamdulillah mudah-mudahan lulus semua sih. Amin. Mudah-mudahan lulus. Jadi memang salah satu peran dari IHKA juga adalah mendorong bagi hotel-hotel untuk mengikut sertakan stafnya terutama yang di housekeeping buat ikut uji kom gitu ya, kompetensi. Betul, akhirnya mereka juga kan keuntungan bagi mereka. Mereka punya sertifikat kompetensi sebagai baik itu room attendant ataupun public area gitu ya. Betul, Pak. Pak Ahmad sendiri udah berapa lama di Hotel Harmony? Kalau saya dari awal Pak, mungkin sama seperti Kang Hadi yang kemarin juga, itu dari awal, dari sebelum belum jadinya kamar, belum jadinya kolam renang. Pre-opening gitu ya. Pre-opening memang Pak, dari awal sih sampai sekarang alhamdulillah. Basically memang dari dunia perhotelan ya? Basically-nya saya emang perhotelan Pak memang. Dari awal bergelut di housekeeping atau gimana? Memang saya kuliahnya dulu D3 perhotelan Pak. Jadi memang alhamdulillah keterimanya di Bandung juga hotel juga. Bandung juga hotel. Jadi makanya lanjut terus sampai sekarang. Alhamdulillah tetap di housekeeping ya. Nah teman-teman, Pak Dadang ini adalah salah satu senior gitu ya. Dan juga pernah di salah satu hotel yang terkenal di Bandung, Hotel Papandayan ya Pak Dadang ya. Papandayan. Jadi kira-kira sudah berapa puluh tahun nih Pak Dadang berkecimpung di dunia perhotelan? Di Bandung itu sekitar 21 tahun Pak. Tapi tidak pindah kemana-mana, di housekeeping terus, tidak pindah hotel, tidak pindah departemen, karena saya happy lah, terus menyukai bidang saya gitu Pak. Cinta housekeeping ya Pak. Cinta housekeeping. Dari mungkin Pak Dadang agak sedikit, nah gitu biar kelihatan sama kamera yang ada di sana. Pak Ahmad juga sama, lihat ke kamera gitu ya. Iya, Oke, lanjut Pak Dadang. Jadi di sana 21 tahun Pak, di sini udah 11 atau 12 tahun, jadi 32 mungkin Pak, atau 33 tahun. Keren. Jadi teman-teman, Pak Dadang ini sudah 32 tahun berkarir di dunia perhotelan gitu ya. Dan semuanya di housekeeping ya Pak Dadang ya? Housekeeping. Ada kesan, ada apa? Suka dukanya gak atau suka semua Pak Dadang? Ada dukanya juga Pak. Dukanya apa sih? Dukanya itu kalau ada komen-komen dari tamu, terutama dari Google, tidak puas, saya tidak enak gitu Pak. Harusnya berjalan lancar, terus komen-komennya bagus biar tamu pada datang lagi gitu Pak. Nah, Pak Ahmad kan, terutama kalau di hotel itu ya, di komen itu ya banyak sekali lah yang menyinggung tentang housekeeping. Betul Pak. Kamarnya masih berantakan ya, kok kamarnya masih belum bersih, ada debu. Nah itu bagaimana menyikapi supaya komen-komen itu tidak terjadi lagi, dan bagaimana supaya anak-anak juga secara, kalau misalkan secara kalau membersihkan kamar benar-benar detail seperti itu, bagaimana tuh Pak Ahmad? Kan sekarang tuh komen tuh ya, TikTok dari mana-mana, dari IG langsung kayak gitu. Ini bagaimana menyikapinya Pak Ahmad? Kalau kami sih saya membiasakan kepada anak apapun, misalnya tanggapan dari tamu ataupun dari guest review itu kita anggap positif Pak, untuk membangun diri kita sendiri. Jadi kita bisa diperbaiki ke depannya, dipertingkatkan lagi kerjanya gitu, biar semuanya tidak ada lagi komplainan-komplainan yang berarti bagi kita gitu sih, seperti itu. Jadi diterapin juga SOP-nya yang benar sih Pak gitu. Jadi tetap diberi ke anak-anak bahwa kalau lagi mengerjakan kebersihan kamar benar-benar detail gitu ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Kemudian setiap komenan itu ditanggapi dengan positif gitu ya. Betul. Nah, biasanya sih kalau secara proporsional satu orang room itu harusnya mengerjakan berapa kamar? Kalau proporsionalnya sih satu orang itu 16 Pak. 16 kamar. Dalam durasi satu kerja mereka gitu ya? Betul ya, dalam satu hari kerja. Satu hari kerja gitu. Betul. 16, berarti kalau misalkan di Hotel Harmony totalnya ada 101 kamar, kalau misalkan kejadiannya back to back nih, hari ini check out kemudian check in lagi, itu berarti berapa orang tuh yang dibutuhkan untuk
manning ataupun roombonya tuh Pak Ahmad kira-kira? Kalau yang untuk harmoni Pak, saya terapin satu orang jadi 20 Pak. 20 kamar. Iya memang, tapi dilihat dari porsinya Pak. Oke. Kalau porsinya kamarnya dapatnya dia banyaknya kamar besar, nah baru itu akan dikurangi sedikit. Jadi paling saya kalau misalnya full itu biasa sekitar 7 orang Pak. 7 orang. 7 orang. Oke, ke Pak Dadang sekarang menyikapi tadi ya komen-komen bahwa sekarang kan komennya banyak ya. Kalau dulu kita kalau komen hotel itu dari TripAdvisor. Kalau sekarang kan orang punya TikTok, punya IG, kemudian juga bisa ke apa namanya Google Review nya. Ada gak kiat dari Pak Dadang bagaimana supaya kita bisa apa namanya setiap ada komen ataupun yang memang kritikan yang yang negatif dari tamu, bagaimana sih cara kita supaya tetap bisa menghandle-nya seperti itu Pak Dadang? Dengan cara ini Pak, mengumpulkan anak-anak semua yang di kamar, bahwa kita ini ada review yang apa namanya kurang enak lah. Kedepannya supaya tidak terjadi lagi, kita lebih giat lagi, semua pokoknya bersih kamar gitu Pak. Diinfokan ke anak-anak, dikumpulkan supaya tidak terjadi lagi Pak. Oke. Dengar-dengar juga Pak Dadang karena paling senior di Hotel Harmoni gitu ya. Apa sih kegiatan-kegiatan yang memang yang sudah misalkan Pak Dadang organisir nih, bagaimana supaya tetap anak-anak kan tidak hanya kerja, nah tetap anak-anak happy. Salah satunya kan adalah kita memberikan ruang bagi anak-anak kayak gitu. Nah yang selama ini yang sudah dilakukan di Hotel Harmoni apa nih Pak Dadang? Apakah misalkan olahraga bareng atau apa kayak gitu? Ya itu Pak, sebagian ada yang ikut olahraga bareng, terus ada lagi kita untuk makan bareng gitu biar solid gitu Pak, solid. Oh, tiap bulan atau tiap minggu nih? Kalau itu mah jarang Pak, tapi ada gitu untuk gitu berkumpul-kumpul biar lebih solid lagi sama anak-anak. Jadi, terus dia juga kan mungkin merasa diakui, dihargai lah gitu Pak. Jadi salah satu pengakuan dari kitanya adalah selalu ada waktu kita makan-makan bersama atau melakukan kegiatan olahraga bersama, akhirnya timbul satu sama lain saling menghargai dan timbul satu sama lain menjadi satu bagian keluarga gitu ya Pak Dadang ya. Jadi saya waktu di Tasik juga Pak seperti ke anak sendiri Pak. Jadi kayak keluarga gitu sama anak-anak terdekat gitu. Di sini juga sama gitu. Kayak keluarga gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya benci atau apa, tapi dirangkul supaya dia itu berani berkorban untuk supaya kerjaan-kerjaan yang di sini dikerjakan terus dengan rasa ikhlas gitu Pak. Jadi bagi teman-teman mungkin kalau memang apa namanya dalam posisi sebagai leader ya, itu tadi salah satu menumbuhkan bagaimana kita bisa saling percaya, bisa saling menghargai, itu tadi sering-seringlah mengajak anak-anak buahnya staff untuk makan-makan atau berolahraga bareng ya Pak Dadang ya. Terus Pak saya juga dulu tuh punya rencana, memang udah dilaksanakan Pak ya. Apa umroh bareng gitu ya? Bukan. Anak-anak housekeeping saya dikasih bareng-bareng makan di satu ruang makan gitu. Tapi untuk saat ini belum semuanya gitu Pak. Belum semuanya. Mungkin nanti ada ada program table manner buat karyawan hotel. Tah gitu lebih bagus itu Pak. Oke, balik lagi ke housekeeping. Housekeeping kan pasti banyak bersinggungan dengan vendor ataupun apa namanya pihak ketiga gitu ya. Terutama apa namanya banyak lah ya guest supply dan lain-lain. Itu bagaimana sih cara kita menemukan vendor yang benar-benar apa namanya benar-benar support, karena kan kita tahu nih apakah benar gak ini kayak sabun yang gitu kan ya. Iya, betul. Ini jangan sampai sabunnya ternyata mengandung zat yang berbahaya kemudian dipakai sama tamu hotel yang disalahkan kayak gitu. Bagaimana sih menfilternya seperti itu Pak? Kalau biasanya sih Pak kita minta sampelnya sih. Sampelnya. Setiap vendor itu dimintain sampel, terus dimintain harganya. Jika kalau misalnya yang pertama sampelnya telah kita coba, terus bagus, tidak ada komplainnya dari kita sendiri atau setelah kita pakai sendiri gitu. Nah itu baru kita lihat faktor kedua, yaitu dilihat dari harga. Jika kalau misalnya harganya masuk ataupun misalnya harganya tinggi, kita cari lagi yang lain biasanya. Tapi kalau misalnya masuk ya paling kita cocok, nah baru kita ambil itu gitu, vendor itu tersebut gitu. Jadi barang itu pertama adalah tidak berbahaya, kemudian kedua juga mungkin aman dipakai juga ya. Ketiga mungkin secara harga, kalau memang harganya yang bersaing ya tentu kita ke vendor itu gitu. Iya, betul. Nah itu juga salah satu mungkin memberikan rasa aman bagi tamu-tamu yang menginap di Hotel Harmoni. Apabila tamu-tamu tersebut menggunakan misalkan barang guest supply yang ada di kamar,
baik itu sabun, sampo dan lain-lain, itu dipastikan insya Allah aman gitu ya, karena sudah diuji coba dan juga ada BPOM-nya mungkin gitu ya, Pak Ahmad ya. Oke, Pak Ahmad, apa nih impian terbesar Pak Ahmad dalam dunia housekeeping ini? Kalau saya di dunia housekeeping, impian terbesarnya sih Pengen jadi Director of Room satu hotel yang kayak gitu mungkin ya, kayak gitu. Oh iya Pak. Jadi ini kayak manajer area gitu Pak ya, tapi housekeepingnya saja. Iya, housekeeping saja gitu. Mudah-mudahan ada yang mau nawarin. Mudah-mudahan ada yang nawarin sih. Nah, itu maksudnya impian Pak Ahmad sendiri apa nih? Kalau saya sih pengen terus megang di housekeeping Pak. Cuman ya kalau misalnya ada yang tadi ya manajer area, tapi di bagian housekeepingnya, insya Allah sih sanggup sih Pak. Kalau misalnya saya tiap tahunnya dapat ilmu yang berharga banget di Hotel Harmony Garut, nah saya akan kembangkan Pak. Oke. Kalau Pak Dadang sendiri impian apa nih? Impian yang ingin Pak Dadang raih gitu? Impiannya seperti Pak Ahmad, Pak, juga saya juga mau seperti memimpin sebuah hotel gitu banyak, biar penghasilannya juga oke, terus sekretaris gitu ya, Pak. Jabatannya juga oke gitu Pak. Jadi memang Pak Dadang sama Pak Ahmad itu teman-teman fashionnya memang di housekeeping. Dari awal berkarir di hotel, dua-duanya memang tidak lepas dari dunia housekeeping ya. Betul, Pak. Dari awal dari bawah sampai sekarang posisi eksekutif housekeeper dan juga Pak Dadang sebagai room division manager. Terakhir, ada yang ingin disampaikan dari Pak Ahmad bagi teman-teman yang sekarang baik itu room attendant ataupun yang meniti karir di dunia hotel? Kalau dari saya Pak, untuk di departemen housekeeping ya khususnya ya, jangan takut untuk menerima ilmu dari siapapun, karena itu bisa membuat kamu sukses. Gitu, Pak. Tepuk tangan dong. Oke. Pak Dadang, apa yang mungkin ada Pak Dadang sampaikan ke sahabat Harmony yang lagi nonton podcast ini ataupun bagi teman-teman room attendant ataupun keluarga besar housekeeping ataupun room division yang ada di Hotel Harmony? Untuk room division saja, front office, housekeeping dan engineering itu bekerjalah semampu mungkin, terus dengan ikhlas, terus insya Allah kalau kita bisa diraih lah dengan cara-cara itu Pak. Oke, terima kasih. Dan sama seperti pertanyaan saya sebelumnya ke Kang Adi sama Kang Fajri, best moment apa yang Pak Ahmad rasakan ketika bekerja di Hotel Harmony Garut? Kalau best momennya Pak, ketika semua bangunan sudah jadi Pak. Oh, sudah jadi. Itu ya, karena ya, tidak bersih-bersih dari awal lagi itu. Iya, tidak bersih-bersih dari awal lagi. Karena yang pertama mungkin yang namanya awalan masih memang banyak kerja Pak. Betul. Gitu. Tetapi kalau misalnya setelah jadi, itu kita tinggal ambil petiknya saja yang enaknya saja Pak. Seperti itu sih Pak. Best momennya seperti best moment seperti itu ya. Iya Pak. Oke, kalau Pak Dadang best moment, ini kan Pak Dadang di Harmony Tasik sama Garut berarti ya udah 12 tahun. Best moment, dua deh. Best moment waktu di Tasik sama best moment waktu di Harmony Garut. Apa nih Pak Dadang? Best momennya apa Pak ya? Sulit untuk dikata-katakan Pak ya. Aduh, kita harus berimajinasi apa nih best momennya Pak Dadang. Sulit Pak saya Pak. Misalkan dikasih tamu, tiba-tiba ada tamu yang kenal sama saya, akrab, ngasih uang atau ngasih rumah gitu barangkali best moment gitu. Nggak bisa dikata-katakan Mas Pak. Banyak best momennya. Jadi setiap saat adalah best moment buat Pak Dadang ya. Iya. Oke, baik sahabat Harmony, sahabat podcast Harmony Punya Cerita. Ini tadi bincang-bincang saya dengan Pak Dadang Sulaiman selaku Room Division Manager di Hotel Harmony Garut dan juga Pak Ahmad Rojali selaku Eksekutif Housekeeper di Hotel Harmony Garut. Beliau dua orang narasumber ini adalah passionnya memang di housekeeping dan dari awal begitu masuk ke dunia perhotelan selalu di housekeeping. Jadi dan juga beliau juga dua-duanya aktif dalam organisasi IKA di Kabupaten Garut ya, Kabupaten Garut selaku sekretaris dan juga wakil ketua umum IKA Garut. Dan sahabat Harmony Punya Cerita podcast, itu tadi perbincangan saya Ageng dengan Pak Dadang dan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Dadang dan Pak Ahmad atas kedatangannya. Semoga sehat selalu dan tetap berjaya bagi Hotel Harmony Garut. Amin. Mengharumkan juga
housekeeping departemennya. Dan bagi teman-teman tetap like, komen dan subscribe Harmoni Punya Cerita di Harmoni TV channel. Akhir kata saya Ageng mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tepuk tangan.